Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ruh Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, guru-guru kita yang saleh, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan khususnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang kitabnya kita kaji, kita bahas pada subuh ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la antalu fatu'allimu baban minal ilmi khairul laka an tusalli al-furaqah." Wahai Abu Dzar, sekiranya engkau pagi-pagi subuh-subuh begini menuntut ilmu, mengkaji ilmu satu bab, itu lebih baik bagimu daripada salat sunat 1000 rakaat. Maka Bapak Ibu, kita niatkan iktikaf, dan di dalam hadis sahih Tirmizi disebut lagi, barang siapa yang iktikaf sesudah subuh sampai terbit fajar, kemudian dia tutup dengan 2 rakaat salat isyraq atau salat sunnah duha di awal waktu duha, maka dia akan mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Jadi pahalanya sangat besar, setara dengan haji dan umroh yang mabrur. Oleh karena itu, jangan lupa kita beriktikaf niatnya. Kita ingatkan lagi supaya sama-sama kita berniat iktikaf. Ya, nawaitul iktikaf, sengaja aku iktikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajinya Al-Faslus Tsani Asyar, bab ke-12. Kita belajar satu bab dari ilmu fi bayan al-fuqara, penjelasan tentang makna fakir. Fakir dalam ilmu tasawuf itu apa? Qala ba'duhu, sebahagian ulama mengatakan, innama summu sufiyah. Ada yang mendefinisikan yang dimaksud dengan fakir itu sebagaimana arti kata sufi, ya, orang fakir itu adalah orang yang ada yang memahami orang sufi itu adalah orang yang memakai kain wol, kain sup, bulu kasar gitu ya, maka disebut sufi. Kenapa disebut sufi? Karena mereka yalbasuna suf, mereka kalau berpakaian, pakaiannya dengan pakaian yang sederhana, ya, bulu domba, bulu yang kasar. Wa qala ba'duhum, sebahagian menyebut orang sufi itu adalah di annahum sufu qulubahum amma siwallah. Orang sufi disebut sufi karena mereka membersihkan sopu, membersihkan qulubahum, hati mereka, amma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi apapun yang mereka buat di dunia ini, yang mereka pandang adalah Allah, dilakukan karena taat karena Allah, dilakukan karena cinta kepada Allah. Apapun yang mereka lakukan
apapun yang mereka pikirkan semata-mata untuk Allah. Ya, itu maka disebut dengan orang sufi, bersih hatinya dari selain Allah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi mengatakan disebut sufi itu li'annahum qa'imuna yaumal qiyamah bis-shaff al-awwal. Sebab orang sufi itu orang yang paling pertama nanti, qaimuna yaumal qiyamah, mereka berdiri dibangkitkan di hari kiamat, mereka itu berada di shafful awal. Mereka di saf yang paling depan, yang paling dekat kepada Allah. Wa huwa alam al-qurbah, yaitu alam lahud, alam qurbah, alam yang sangat paling dekat dengan zat Allah Ta'ala. Diulangi beliau sedikit, li'annal alam arba'ah, sebab alam itu ada 4. Yang pertama alam mulki, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam jabarut, yang keempat alam lahud, yaitu alam hakikoh. Ya. Karena alam itu ada 4, wa kadzalikal alam ilmu, wa kadzalikal ilmu. Adapun kena alam itu 4, ilmu juga 4 lapis, yaitu ilmu syariah, ilmu thariqat, ilmu ma'rifat, dan ilmu hakikat. Beliau mendahulukan bahasa ma'rifat dari hakikat. Demikian juga ruh. Ruh itu 4 lapis. Ini sudah dibahas dulu di awal. Ada ruh jismani yang merasakan manis, asam, dingin, panas. Ada ruh sairani rawani yang merasakan sedih di hati, di qalbu, pusat edarnya. Ruh jismani, ruang edarnya di seluruh jismani kita, sehingga kita merasakan ruangan ini dingin karena ada AC-nya. Ya. Ada ruh sairani rawani, tempat kita bersedih ketika kita zikir, netes air mata kita sedih, kita rindu, ya sedih kita, mungkin kan ingat dosa-dosa kita, atau sedih kita melihat orang tua kita atau saudara kita, mungkin ada yang meninggal tapi dia meninggalkan sholat, sedih kita. Ya. Yang ketiga ruh sultani. Ruh sultani ini lapis ketiga, disitulah tempat khusyuk, tenang hati kita, sabar. Jadi khusyuk itu sudah masuk wilayah sultani, tidak lagi semata-mata qalbu, lebih halus ya. Yang terakhir ruhul qudsi. Ruhul qudsi inilah yang dia alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Isinya adalah hanya ingin kepada Allah. Isinya adalah rasa bertuhan, isinya hanya ingin menyaksikan dan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita sebutkan kan? Di bab-bab awal beliau sudah jelaskan itu. Ini diulang. Ya. Jadi memang orang yang mendidik ruh jismaninya taat kepada Allah sampai kepada ini rasa ibadahnya, rasa bertuhannya nanti. Dia nanti surganya di Jannatul Ma'wa. Sedangkan orang yang sampai lapis kedua, surganya Jannatul Naim. Sedangkan di lapis ketiga untuk surganya Firdaus. Sedangkan orang yang sampai kepada Ruhul Qudsi, dia berada di alam qurbah, di dekat arasnya Allah, di atas Firdaus. Alam qurbah itu yang sangat dekat kepada Allah. Kenapalah orang sufi itu nanti masuk ke alam qurbah? Jawabnya, karena niat mereka beribadah tak pernah menginginkan surga, tak pernah lagi takut neraka. Yang mereka inginkan hanya selalu bersama Allah. Dan Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal bergantung kepada nih. Jadi kalau amal kita hanya ingin dekat dan cinta karena Allah, maka kita nanti masuk ke wilayah alam qurbah. Paham Pak ya? Ini ada dalilnya. Jadi beliau bukan ngomong itu bukan nggak pakai hadis sahih, ada hadis sahihnya. Ya. Nah, semua amal tergantung niat saja.
Jadi kalau kita masih mengharapkan surga, tapi jangan dipaksa Bapak Ibu ya. Oh aku nggak mau surga, nggak pingin neraka, hatinya belum bener, cuman lisannya doang. Nggak bener juga. Ini ruh ini nggak bisa dipaksa. Ini dia ngalir sendiri aja. Tergantung makom rasa kita rohani kita. Ada saatnya nanti kita merasa ya ibadah itu nggak pingin surga, nggak takut neraka. Ada nanti masanya ketika sudah sampai makomnya. Tapi jangan dipaksa. Jadi gimana Ustaz orang sholat ibadah pengen surga takut neraka? Ya nggak apa-apa, gak ada masalah, sesuai syariat. Ya, kalau nggak boleh ya kenapa ditakut-takuti Allah pakai surga neraka, ya kan? Allah sendiri jadikan surga kok nakut-nakuti dengan neraka, ya nggak apa-apa. Memang makom di awal begitu, harus begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu masuk jemaah tabligh misalnya kan itu basyir wa nadhir. Oh diberi semangat 27 derajat. Ke masjid itu pahalanya besar sekali. Masa kita sholat di rumah 1.000 dapat 1.000 gajinya, sholat di masjid 27.000, masa pilih di rumah sih? Begitu motivasi awalnya. Memang begitu. Syariat memang begitu. Karena makomnya masih makom syariat. Ya. Wakazat tajalliyat arba'ah. Tajalli itu pun nanti ada 4 tingkat sesuai tajalli ruh, tajallinya tadi. Tajalli al-asar, ya, tajalli al-asar, tajalli al-af'al, tajalli af'al, tajalli asar, bekas-bekas kekuasaan Allah itu di alam mulki, alam jahir. Tajalli al-af'al, tajallinya perbuatan Allah, ya, itu sudah masuk makom ruh rohani. Tajalli sifat, tajallinya sifat-sifat Allah, kudrah, iradat, ilmu, itu sudah ruh rohani. Wa tajalli zat, ini ruh kudusi yang beliau sebut dengan tiplul ma'ani. Itulah makna hadis, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Pemuda yang sangat tampan yang dilihat Nabi itu adalah bentuk ruh kudusi. Tajalliyah, ya, bukan tajalli zat asli Allah, tetapi tajalli gambaran cerminan, ya, penampakan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kalau bahasa lainnya, dia termasuk tempat tahwilnya Allah, gitu ya, bukan Allah aslinya, gitu Pak ya. Kalau yang aslinya dia akan menghancurkan langit dan bumi, seperti bayangannya, gitu, bayangan zatnya. Nah, lebih kurang begitulah ya. Bukan zat aslinya, seperti bayangan zatnya itu. Ruh kudusi, tiplul ma'ani, beliau menyebut gitu. Berbeda dengan orang Salafi Wahabi, karena mereka enggak mendalami spiritual, lah dikira orang itu Tuhan itu kayak pemuda beneran, kayak pemuda beneran, ya. Kalau kayak pemuda beneran Pak Bu, iya, sholat kita kan nggak susah Tuhan menunjukkan dirinya zatnya. Kayak pemuda apa susahnya ya kan? Sedangkan Nabi Musa minta ditunjukkan zatnya, nampak cahayanya gunung aja hancur. Kalau pemuda yang muncul, gimana cara ngancurkan gunung kan gitu kan? Nah, ini karena mereka tidak mendalami ilmu spiritual, tak terjangkau mereka itu hadis-hadis seperti itu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menjelaskannya secara logis karena dalamnya spiritual beliau. Namanya juga wali kutub ya. Wa kadzalikal aqal arba'ah. Demikian juga akal ada 4 tingkat. Di ruh jismani itu ada akal ma'asyi. Inilah. Jadi ada orang pintar sekali. Ya, tapi kerjanya apa? Nipu-nipu aja kan. Rekayasa kasus, rekayasanya macam-macam lah, pintarnya minta ampun. Itu namanya akal ma'asyi, akal jahil. Biru jismani tadi, ya. Ada akal ma'adi, ada akal zamani, baru yang terakhir akal kulli. Akal kulli itulah yang bisa mengetahui segalanya, mengetahui banyak hal, ya, yang ilmunya langsung dari Allah. Maka walaupun Nabi SAW tidak bersekolah, tidak profesor, tapi akalnya mendekati akal kulli, ya. Jadi dia bisa tahu semua dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau,
Wan nasu muqayyiduna lima fi maqabalatil alam arba'ah. Jadi kata beliau, setiap manusia itu muqayyaduna, ya terikat dengan muqabalatil alam arba'ah, terikat dengan kedudukan dia terhadap empat alam tersebut. Ya. Baik di atas ilmunya, kemudian ruhnya. Jadi ilmunya terikat empat alam itu. Kalau dia masih akal jahil, mohon maaf. Kalau dia masih di akal jahil, orangnya pikirannya materialistis. Gitu ya, karena dia melihat yang jahil-jahil. Lebih materialistis akalnya. Nah. Jadi kata beliau, setiap manusia ini terikat kedudukannya pada empat hal di atas: ilmunya, ruhnya, tajallinya, dan akalnya. Jadi akalnya, ruhnya, ilmunya, tajallinya sesuai dengan makom-makom tadi. Ya, makom syariat. Orang syariat itu susah nembus hakikat. Makanya kadang-kadang kalau dia nggak belajar, gontok-gontokan. Kadang gontok-gontokan. Coba perhatikan bagaimana ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dulu pernah saya jelasin. Ya. Sebenarnya ilmu itu kalau tidak dikuasai dua-duanya, pasti orang katakan bertentangan. Masa anak kecil dibunuh? Ya, bertentangan dengan syariat. Tapi kalau akalnya sudah sampai ke hakikat, pasti dia katakan tidak bertentangan. Kenapa? Itu dibunuh dia karena di catatan qada dia itu besar membuat orang tuanya kafir. Ya daripada orang tuanya soleh kafir, dia buat mending dibunuh waktu kecil, waktu muda. Belum balik dibunuh, biar apa? Biar bisa masuk surga. Orang tuanya pun masuk surga, gak masuk neraka gara-gara dia. Bertentangan gak? Gak bertentangan. Siapa yang nyuruh dibunuh? Allah, bukan mau Nabi Khidir. Itu kemauan Allah, bukan aku, katanya. Loh, yang nyuruh Allah kok bertentangan dengan syariat? Ya enggak. Nah, taunya kita tidak bertentangan setelah kita menguasai kedua ilmunya. Tapi kalau tidak kita kuasai keduanya, ya bertentangan lah. Masa anak gak ada dosa, gak ada salah dibunuh. Nah, kan gitu kan. Nah, tapi kalau udah tahu hakikatnya, ya enggak. Itu disuruh Allah dibunuh. Karena ini anak semata wayang, satu-satunya anak tunggal. Kalau enggak dibunuh, orang tuanya sangat sayang. Orang tua itu banyak durhaka gara-gara anaknya. Jujur kan? Benar kan? Gara-gara anaknya mau jadi dokter enggak ada uang, merampok, mencuri, korupsi, benar-benar. Itu yang ditakutkan Nabi Khidir itu. Dia catatan qada itu. Maka dia putus itu. Lalu diganti dengan anak yang soleh. Di mana salahnya? Enggak ada. Kalau mengetahui ilmunya. Tapi kalau enggak mengetahui, tergantung akalnya. Maka Bapak Ibu, silakan aja melihat bagaimana tauhid orang salafi misalnya. Ya akalnya nggak sanggup. Ya orang tuh sanggupnya kemampuan mencernanya Tuhan itu punya mata, Tuhan punya tangan, punya wajah. Sampai disitulah kemampuan akalnya. Ya. Tak bisa mereka memahami bahwa Allah itu tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Kalau nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna, zatnya. Berarti Allah nggak ada dong katanya. Namanya nggak ada bentuknya, nggak ada rupa. Inilah Tuhan mereka, nggak ada Tuhan mereka katanya. Kan susah kita gitu Pak. Padahal udara saja nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada warna. Udara, apakah udara tidak ada? Karena nggak ada bentuknya, nggak ada rupa, nggak ada warna. Udara nggak ada rupa, nggak ada bentuk, nggak ada warna. Bentuk udara apa? Nggak tahu. Warnanya nggak tahu. Rupanya ya nggak tahu juga. Lalu nggak ada udara. Ada. Karena akal mereka belum mampu menembus alam hakikat. Kenapa? Karena tidak belajar, tidak meneliti, tidak mendalami. Nah, itu saja kuncinya sebenarnya. Maka Al-Ghazali mengatakan setiap orang cenderung tidak menyukai sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tidak kenal, tidak tahu, cenderung dia tak suka. Datang orang ke rumah kita, tak kenal, tak tahu kita siapa datang. Assalamualaikum. Mula-mula kan kita kaget. Wah, ada apa ini? Cenderung gak suka.
Tapi ternyata yang datang kakek kita udah 20 tahun. Wah, aku ini, aku kakekmu gini. Wah, rupanya kakek. Begitu kita kenal langsung kita perlu, kakek. Wajahnya sudah berubah, 20 tahun gak ketemu. Nah, kalau kita kenal, barulah kita cenderung menyukainya. Kalau tak kenal, cenderung tidak itu karakter umum manusia, ya. Maka ketika mereka tidak kenal dengan ilmu tasawuf, mereka kira ilmu tasawuf ini tak suka mereka, karena tidak mengenalinya, tak memahaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi para ahli tasawuf mereka itu melebihi tingkatan semua alam tadi, alam 3 tadi. Ya. Mereka berada di alam qurbah. Ahlul haq dari kalangan fuqara ahli ma'rifat telah melewati semua itu dan telah sampai kepada hakikat. Dan alam qurbah atau alam lahud, mereka tidak lagi terikat dengan sesuatu selain Allah. Mereka memegang teguh ayat, kembalilah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Puncaknya kembali ke sisi Allah, tidak ke surga lagi. Kalaupun ya bersama Allah saja, gitulah. Karena niat ibadahnya itu tadi. Maka disebutlah dalam sebuah hadis, kata beliau, ya, Fafirru ilallah, bersegeralah kalian kepada Allah. Itu ayatnya ya. Jadi tidak ke dalam surga diajak, tapi kepada Allah. Az-Zariyat ayat 51. Begitu juga sebagaimana dikatakan Nabi, wa huma haramani ala ahlillah. Dunia dan akhirat itu adalah haram bagi ahli Allah, keluarga Allah, orang-orang yang kenal Allah, dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Ya. Oh, begini. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa qala Allah taala fi hadis qudsi, mahabbati mahabbatul fuqara. Kecintaanku, kecintaan orang-orang yang fuqara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-faqru fakhri. Pakaian itu pakaianku, kepakiran itu pakaianku, kata Nabi. Tetapi wal muradu minal fuqara. Nah, ini baru disebut beliau gini kan. Yang dimaksud dengan fuqara di sini adalah, apa yang dimaksud dengan fuqara di sini adalah la yabqa fi nafsihi li nafsihi. Nah, yang dimaksud dengan fakir dalam ilmu tasawuf bukan fakir harta, kata beliau ya. Ini ditambah penjelasannya. Yang dimaksud fakir dalam ilmu tasawuf bukan gak punya harta, miskin harta. Yang dimaksud fakir dalam ilmu tasawuf adalah sifat-sifat kita hanya bergantung kepada Allah. La yabqa fi nafsi. Kita tidak bergantung kepada jiwa kita, keinginan diri kita lagi. Nah, jadi kita ngerasa miskin. Kenapa? Hanya gantung ke Allah saja. Allah saja tempat kita gantung. Kita merasa nggak ada punya kita lagi, nggak ada harta kita lagi. Yang ada punya Allah semua. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah. Ya gitu, orang fakir ini nggak memiliki apa-apa, Pak. Nggak merasa memiliki apa-apa. Nah, itu dia maksudnya. Jadi fakir ini jangan dipahami miskin, gak ada harta. Nabi Muhammad, itu orang fakir, tapi hartanya banyak, cuman habis untuk agama, ya kan? Habis untuk agama. Abu Bakar juga banyak hartanya, Umar lagi lebih banyak lagi, Utsman juga, tapi habis untuk agama. Jadi fakir dalam ilmu tasawuf itu bukan gak punya harta, tetapi fakir itu tidak merasa tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Itu coba dipahami baik-baik Bapak Ibu ya. Ya. Jadi boleh gak kaya? Silakan. Tapi rasa memiliki kepada kekayaan itu tidak ada. Karena yang kita merasa kita hanya punya Allah saja yang kita punya, dan kita sendiri punya Allah. Sehingga dikatakan beliau, la yabqa fi nafsihi li nafsihi. Tak ada yang tersisa bagi dirinya. Nah, tak ada sesuatu pun diserahkannya kepada dirinya. Maksudnya enggak merasa memiliki. Ya.
Wala yasma' fi qalbihi ghairallah, dia tak mendengar apapun di dalam hatinya kecuali perintah Allah. Ya. Wa hubbuhu, begitu juga cintanya, tak lagi dia merasa mencintai, tak ada yang dicintainya lagi kecuali Allah. Masya Allah. Inilah yang disebutkan Allah dalam hadis qudsi, la yasa'ni aradi wala sama'i walaki yasa'uni qalbu abadil mu'min. Oh, Masya Allah. Inilah yang disebut dalam hadis qudsi, ya, bumi itu tidak mencukupiku, tak bisa membuat aku senang ridho. Ya, langit juga sama, tak bisa mencukupiku, tak bisa membuat aku, kalau bahasa kita manusianya, tapi Allah bukan manusia, tak bisa membuat lega hatiku gitu. Tak bisa membuat senang aku, ridho. Bumi enggak bisa buat aku senang, langit enggak buat aku bisa senang, tidak cukup untuk menyenangiku gitu ya. Walaki yas'uni qalbu abdil mu'min, yang bisa membuat aku senang, gembira sekali adalah hati hambaku yang beriman. Beriman kepada Allah. Ya. Apa maksud mukmin di situ kata beliau? Maksud mukmin di sini adalah allazi sabaqal bahu min sifatil basyariyah. Maksudnya adalah mukmin yang orang-orang yang hatinya bersih dari sifat kemanusiaan, bersih dari berubah-ubah iman, maka Allah akan meluaskannya dengan pantulan cahayanya. Ya. Sebagaimana misalnya Abu Yazid pernah berkata, bila arash dan sekitarnya disimpan di salah satu sudut kalbu seorang ahli ma'rifat, ia tidak akan merasakannya. Dan siapa yang mencintai mereka, maka ia akan bersama mereka di antara. Adapun tanda seseorang mencintai mereka adalah cinta untuk bergabung dengan mereka dan merindukan Allah serta berupaya menerimanya. Ini bahasa Abu Yazid. Ini istilahnya al-muhibbin, para pecinta, ya. Minal awliya ikal muhibbin, dari wali-walimu yang mencintaimu ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Imam Abu Yazid Bustami ini termasuk Syekh Tarikat Naqsabandi. Ya. Ke Abu Yazid nanti terus sampai ke Salman Al-Farisi, Abu Bakar, baru ke Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan begitu. Ars dan sekitarnya kalau disimpan di salah satu kolbu ahli ma'rifat seorang sufi, ya, dia tidak merasakannya. Bayangkan begitu besarnya aras itu diletak di hatinya pun, ya nggak berasa sama dia. Apalagi langit dan bumi ini dikasih sama dia. Aras lebih luas dari langit bumi. Maksudnya apa? Seluruh kekayaan langit bumi aras segalanya kalau dimasukkan ke hatinya, orang beriman itu nggak merasa puas juga, nggak senang dia, nggak berasa sama dia, tak enak juga rasanya. Jadi yang paling enak apa? Ya Allah. Makanya hatinya ke Allah saja. Nah, mohon maafnya kalau sudah sampai kepada tingkat itu, kita merasa dunia ini gak ada harganya, gitu. Gak berharga lagi. Sebagaimana Allah mandang dunia ini kan seperti tidak lebih berharga daripada hadis sahih, dunia ini tidak lebih berharga daripada bangkai kambing. Sampai begitu. Kan fakir namanya itu kan. Kalau udah mandang kayak gitu kan, udah miskin rasanya, udah gak ada lagi. Yang dia terima, yang dia inginkan cuma Allah Ta'ala. Itu disebut fakir. Maka salah satu doa Imam Hasan As-Sadzili, saya ingat itu doanya. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di dalam genggaman tanganku, jangan jadikan dunia di dalam hatiku. Dia pernah pakai pakaian, pakai serban gini yang paling mahal. Jadi pas gisi pengajian udah selesai, muridnya datang. Syekh, ya katanya, saya mau tanya,
Syekh kan mengajarkan hidup sederhana, hidup fakir, miskin. Tapi kenapa Syekh sorban Syekh itu yang paling mahal di kota ini? Saya tahu harganya itu, katanya. Dia kritik kan. Apa kata Syekhnya? Ya, kata Syekhnya gini. Selama pengajian ini saya tidak merasa bahwa saya punya sorban itu. Tapi selama pengajian kamu perhatikan cuma sorban ini. Bagi saya ini nggak ada kesannya di hati saya. Tapi di hatimu dia sangat besar berkesannya sih. Kaget muridnya. Artinya apa? Muridnya kolbunya masih tertarik kepada benda mewah. Dia walaupun memiliki benda mewah tapi tidak terkesan di hatinya. Paham? Nah itulah. Maka ada juga mursyid kita ketika dia beli, dia kan kalau salah satu mursyid kita ini ya, dia kalau ada uang lebih nanti beli Pajero, kadang beli BMW gitu kan, karena perjalanan kan jauh. Jadi mobilnya itu harga banyak, yang kadang-kadang adalah mobil salah satu mobilnya itu yang harganya ratusan juta atau MM-an gitu. Lalu rumahnya sederhana. Lalu ada orang bertanya jemaah kepada beliau, Syekh, kenapa antum kayak gini katanya? Jawab beliau sederhana. Nabi Muhammad saja untanya itu adalah unta yang paling bagus di Madinah. Kendaraan Nabi itu kendaraan paling bagus. Nah, beliau sampai mengatakan begitu. Tapi begitu ada keperluan pesantren, ya mungkin dijual aja gitu. Pesantren jual, sudah jual aja katanya. Jadi ada pendidikan merasa tidak memiliki. Ya, kadang-kadang kita pun ya Allah luar biasanya kita kadang merasa nggak sanggup ngikutin gitu. Ya, cara mendidik beliau itu. Ya kita kalau punya harta disuruh ngabisin gitu aja. Maka jemaah-jemaah yang sangat dekat kadang-kadang kalau masih kuat dunianya nggak kuat gitu, nggak kuat ngikutin. Nah, kenapa nggak kuat? Ya itu tadi. Kalau masih berkesan kuat harta benda duniawi itu nggak kuat ngikutin beliau. Karena beliau begitu. Begitu ada keperluan agama udah dijual aja nanti, dijual aja katanya. Nah, akhirnya seperti itu. Ya. Yang ini yang kadang-kadang memang kita orang awam salah paham sama orang-orang soleh itu, sehingga kadang-kadang kita berburuk sangka ya. Padahal sebenarnya ya memang begitu. Sebenarnya memang kita harus yang disebut dengan fakir itu yang sebenarnya kata beliau adalah kita merasa tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Hati kita tidak terpaut kepada harta benda duniawi kecuali kepada Allah. Jadi dia tidak berkesan. Biarkan dia dalam genggaman, tapi jangan masukkan dia ke dalam hati. Jangan gara-gara harta kita hidupnya semuanya mengarah kepada celaka, naudzubillah, menghalalkan segala cara. Itu yang disebut beliau fakir ya. Begitu juga dalam hadis qudsi disebut, kata beliau, ala tala syauqul abrar ila liqa'i wa inni la ashuddu syauqan ilaihim. Orang-orang abrar itu, orang-orang yang berbakti kepada Allah itu telah lama merindukan berjumpa denganku, sedangkan aku lebih merindukan berjumpa dengan mereka. Maka para sufi ini, orang-orang yang fakir ini, dia lebih kadang-kadang dia merasa bagaimana bahasanya, bukan tersiksa ya. Kalau rindu sama manusia itu kadang kita tersiksa. Ke Allah itu rindu kita, tapi menikmati kerinduan itu. Coba tanya diri kita Bapak Ibu, pernah nggak kita ngerasa hati kita rindu, ingin melihat zat aslinya? Pernah nggak kita merasa gitu? Lagi ibadah, lagi zikir, rindu kepada Allah, ya Allah. Sangat ingin melihat Engkau, jumpa sama Engkau ya Allah. Ya Allah, rindu, nangis kita, tetes air mata kita. Nah, itulah ibadah, model ibadah orang yang fakir, orang yang mereka memang orang sufi, yang mereka memang melatih rohani mereka agar selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu beliau menjelaskan di sini pula, ya. Wa amma libasahum, adapun pakaian ahli tasawuf itu 3 macam. Nah, ini unik nih.
Unik ini pemahamannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 3 kata beliau, sub al-ghanam atau bulu domba untuk tingkat pertama. Yang kedua sub al-ma'ji, bulu kambing untuk tingkat menengah. Bagi tingkat terakhir mengenakan bulu al-ma'as yang lebih halus. Pengarang tafsir al-Majma' berkata, bagi ahli juhud yang cocok adalah makan minuman, pakaian yang kasar. Bagi ahli makrifat yang telah usul kepada Allah, yang cocok pakaian yang halus. Jadi untuk memulai perjalanan itu pakaiannya sederhana. Kalau sudah usul sampai, pakainya yang halus, yang bagus-bagus saja. Ini pula pendapat apa kan? Amal mereka pun berbeda-beda. Amal orang yang berada di tingkat pertama masih bercampur antara baik buruk. Kalau orang yang di tingkat syariat, baik buruk bercampur. Di tingkat menengah telah diwarnai dengan warna-warna terpuji. Seperti cahaya syariatnya ada, cahaya tarikatnya ada, cahaya makrifatnya. Sudah mulai semakin tinggi semakin bagus. Pakaiannya pun berbeda warna seperti putih, biru dan hijau. Amal orang-orang di tingkat puncak muntahi tidak berwarna-warna lagi. Ibarat sinar matahari, cahayanya tidak menerima warna. Begitu pula pakaian mereka, hitam, tak berwarna yang lainnya. Ini merupakan lambang fana, peleburan diri. Hitam menjadi lambang untuk menutupi cahaya ma'rifat mereka, seperti halnya malam sebagai penutup sinar matahari. Jadi orang sufi memakai pakaian tertentu bukan untuk menunjukkan atau ujub, tetapi lambang dari keadaan hatinya. Allah berfirman, dan kami jadikan malam sebagai yughshil lailan nahar, ya, kami jadikan malam untuk menutupi siang dari penglihatan manusia. Dalam ayat ini terkandung isyarat yang sangat halus bagi orang yang berakal dan berilmu sempurna. Ini bahasanya sangat dalam. Jadi kalau orang sudah ma'rifat, sudah hakikat, sudah kenal Allah, ya dia suka pakai jubah hitam. Pernah memang Syekh Abdul Qadir Jailani pakai jubah hitam dalam riwayat, lalu ditanya, "Syekh, kenapa antum enggak pakai jubah putih, pakai jubah hitam terus?" Ya, karena aku merasa hatiku penuh dengan dosa, gitu aja. Ya, penuh dengan dosa. Dia merasa orang yang sangat berdosa, maka dia balut pakaiannya, jasanya dengan yang hitam. Kalau di dalam buku ini dia katakan, karena sudah bening dia, cahayanya sudah sangat terang, jadi supaya jangan terlalu kelihatan keterangan cahayanya, kemegahan dirinya, ditutupilah dengan yang hitam. Artinya apa? Supaya orang tidak beranggapan, oh ini luar biasa hebatnya, gitu-gitu kan. Supaya ada penyeimbangnya, kira-kira gitu ya, zahirnya. Untuk menutupi kesempurnaan diri. Hikmah. Jadi beliau menjelaskan hikmahnya seperti itu. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu anggap kalau ada nanti Syekh pakai pakaian hitam ini kayak hantu ini, milih hitam. Jangan begitu bahasanya. Jubah Nabi itu jubah sunnah warna apa? Warna putih, kemudian warna hijau, yang ketiga warna hitam. Nah, termasuk bendera liwa, bendera Rasul itu warnanya hitam. Bertuliskan La ilaha illallah menurut sebahagian ulama, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, agak panjang juga bab yang ini. Dan juga bagi ahli qurbah, orang yang dekat dengan Allah, dunia ini ibarat penjara. Mereka merasa terasing, bingung, menderita, tersiksa, sengsara dan gelap. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Ad-dunya sijnul mu'min, rawahu Tirmidzi. Nah, ini beliau menjelaskan. Oleh karena itu pakaian yang layak adalah pakaian yang gelap. Nabi SAW juga mengenakan pakaian hitam, jubah hitam dan surban hitam. Sebagaimana yang kita ketahui, baju hitam adalah pakaian orang yang menderita dan berkabung. Dan hitam juga pakaian bagi orang yang tertimpa musibah, karena berasa belum diterima Allah. Untuk musyahadah, mukasyafah, muayanah dengannya. Musibah karena mata hatinya, al-hayal abadiyah, ya, belum mati
untuk hidup yang kekal, seperti rindu, cinta, ruh, kondisi, martabat, kurbah dan usul. Semua itu adalah musibah-musibah yang paling berat bagi ahli kurbah. Oleh karena itu harus diperingati dengan mengenakan pakaian berkabung, pakaian hitam seumur hidup. Nah, ini pula dalam kali mananya Pak. Jadi ketika dia berjubah hitam tuh dimaksudkan ya dia termasuk sedih. Nah, beliau mengungkapkan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana sering kita dengar, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Kenapa dunia ini dianggap penjara bagi orang beriman? Karena bagi ruh kudus yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah, dunia ini, jasmani ini, sangkar ini, kehidupan dunia ini menjadi penghalang yang memagarinya, pagar besi untuk berjumpa dengan Allah, untuk bersama dengan Allah. Nah, ini ngeri kali Pak. Itu maksudnya ya. Jasad kita ini menghalangi kita enggak untuk jumpa Allah? Menghalangi. Karena kalau kita masih hidup, kita disuruh mengendalikan jasad. Begitu kita masih mati masuk alam kurbah, langsung bersama Allah, langsung bahagia, tak lagi ada penghalang. Benar? Nah, itulah maksudnya. Maka dia penjara sebenarnya bagi ruhani kita, ruh kudusi. Jasmani ini kayak penjara bagi ruh kudusi. Nah, itu maksudnya Pak, ya. Kalau dalam ilmu tasawuf begitu memahaminya. Kalau ilmu syariatnya penjara bagi orang beriman, kita nggak bisa berbuat bebas. Mau kaya harus dari yang halal, ya. Mau mau bersenang-senang dengan lain jenis wanita, nggak boleh buat dosa besar, harus nikah. Konsekuensi nikah ya harus bisa cari nafkah, punya kerja. Nah, ada batasan-batasan. Penjara itu kan ada jeruji, pagar-pagar besinya, nggak bisa sembarangan gitu keluar. Itu maksudnya kalau dari sisi syariatnya. Tapi kalau makna hakikatnya, jasmani, kehidupan dunia kita ini penjara bagi ruh kudusi, ya, ruh yang sangat dekat sama Allah. Maka kata beliau lagi, ahli kurbah selalu merasa sedih karena mereka belum mencapai manfaat ukhrawiyah, seperti sedihnya seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Ya Allah, ya, karena dia nggak bisa lagi bersama Allah total, ruh itu, ya, kayak dipisahkan. Kalau istri meninggal suaminya kan sedih kali, apalagi dia sangat cinta, ya kan. Jadi beliau mengumpamakan gitu, Bapak Ibu. Saking menderitanya roh itu, sedihnya dia, ya. Dan perempuan yang ditinggal mati suaminya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan mengenakan pakaian berkabung. Ya, berkabung berapa lama? 4 bulan 10 hari, dan menjauhi manfaat duniawi. Gak boleh belum keluar, gak boleh mikirin laki-laki lain dan seterusnya. Minimal 4 bulan 10 hari. Sedangkan waktu itu berkabung untuk musibah ukhrawi tak terbatas waktunya. Orang yang paling berat cobaannya dari para nabi, kemudian orang yang derajatnya mendekati derajat kenabian. Nah, ini ya Allah, ternyata ini maksudnya. Pak Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, ya, ini bahasa hadisnya sering kita baca ini. Asyaddun nas bala'un nabiyyun summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat cobaannya di dunia adalah para nabi, kemudian yang mendekati dan yang mendekatinya. Ternyata cobaan yang paling berat itu, kata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika dia sudah sampai kepada Allah, tapi tak bisa dia sempurna bersama Allah, harus balik lagi kepadanya. Nah, kira-kira gitu kan. Balik lagi ke dunia. Jadi itu cobaan yang berat baginya, harus dipisahkan lagi dengan Allah. Ya harus cari nafkah lagi, harus disuruh cari ini lagi, ngurus anak istri lagi, kan gitu kan. Nah, maka itulah yang disebut sebenarnya bala, cobaan itu berat bagi mereka sebenarnya. Padahal hati mereka pinginnya sama Allah saja, enggak usah lagi ngurus yang lain. Ya, kayak orang sudah gila akhirat gitu lah ya. Ini
sedikit lagi. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-mukhlisuna ala khatarin azim. Orang-orang ikhlas itu mempunyai kekhawatiran yang sangat besar. Hadis riwayat Imam Suyuti. Ini semua sifat fakir dan fana. Di dalam sebuah kabar disebutkan al-faqru sawadul wajhi fid darain. Fakir atau menggantungkan diri hanya ke Allah saja itu menimbulkan muka hitam di dua negeri, dunia dan akhirat. Arti muka hitam adalah tak dapat menerima warna selain cahaya nurul jannah. Nggak bisa menerima lain lagi kecuali Allah Ta'ala saja. Nggak bisa masuk hatinya yang lain kecuali Allah Ta'ala. Masya Allah, ini tinggi kali ini. Ya. Maka wajar kalau orang yang sudah sampai ke inti ruh, lubbun itu atau ruh kursi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, mereka berzikir ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu tidur. Itu isyarat umum dikasih Allah lah. Ya kan? Sering kita baca itu Ali Imran 191 192. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat Allah bersama Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu tidur. Dia ingat Allah. Tak terima lagi mereka selain daripada Allah Ta'ala. Hitam itu ibarat tahi lalat di wajah orang yang tampan, yang justru membuat pemiliknya tampak lebih indah dan mempesona. Bila ahli kurbah melihat keindahan Allah Ta'ala, mereka tidak akan menerima cahaya selain cahaya Allah. Makhluk tidak akan menjadi sesuatu yang dicintainya, karena mereka cinta dan mereka cari hanyalah Allah Ta'ala di dunia, di akhirat. Hanya Allah lah yang menjadi tujuan mereka, karena mereka meyakini bahwa Allah menciptakan manusia sebenarnya adalah agar ma'rifat, agar kenal kepada Allah dan usul beribadah sampai kepadanya. Maka yang wajib bagi manusia adalah mencari apa yang menjadi tujuan penciptaannya di dunia dan di akhirat, agar kemudian tidak menyia-nyiakan umurnya dengan kegiatan yang tidak berguna dan tidak menyesal setelah mati menghampirinya. Jadi disuruhnya kita di ujung ini agar tidak menyia-nyiakan umur, karena tujuan penciptaan manusia adalah liya'budun liya'rifun. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana dimaksud beribadah? Supaya semuanya bisa menjadi ibadah. Liya'rifun, kata Ibnu Abbas dalam sebuah tafsirnya, harus kita mengenal makrifat kepada Allah. Aku perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk agar mereka mengenaliku. Apabila kita sudah kenal sempurna kepada Allah, maka seluruh aktivitas kita menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, aktivitas hidupku, semuanya ku persembahkan kepada Rabb Alamin. Maka seluruh aktivitas hidup kita penuh dengan zikir. Zikir berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua aktivitas hidupnya disertai dengan zikir. Mau masuk WC ada zikirnya, melihat keajaiban dunia ada zikirnya, mau melihat sesuatu yang merendahkan orang kena musibah ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi afdalani. Jadi semua itu ada zikirnya dibuat Nabi. Maka semuanya jadi ibadah. Itulah hakikatnya, Pak. Ujungnya ke sana. Kesempurnaan itu di sana. Sebenar-benar menjadi abdi hamba Allah. Jadi kalau dipikir-pikir berat ya. Untuk sampai ke sana itu berat ya. Berat, Pak. Jadi wali Allah tuh. Itulah tujuan tasawuf. Itulah tujuan tarekat. Atang orang motono, orang tasawuf, orang kayak gitu sesat masuk neraka. Gila enggak orang bilang.
orang tasawuf itu sesat banget. Gila kan kalau udah ngerti? Nggak beres lah kalau orang yang bilang tasawuf itu sesat. Hidupnya untuk Allah kok sesat. Apa yang salah? Nggak ada. Apalagi kalau disebut pakai jin. Nggak ada cerita jin. Semua bab kita bahas nggak ada cerita jin. Ada cerita jin beliau? Nggak ada. Kata tasawuf itu difitnah orang-orang yang tak paham. Difitnah pakai jin, difitnah macam-macam lah ya. Padahal kalau kita kaji ya Allah, ya kita sendiri pun merinding gajinya, beratnya untuk menggapai ke sana itu. Ya tapi kita jalani saja. Kalau nggak kita jalani kita rugi. Kalau tak sampai ya tadi sesuai dengan surganya lah. Kalau di lapis pertama nanti dapatnya surga apa? Jannatul Ma'wa. Karena taatnya dalam bentuk syariat. Kalau naik lagi sunnah Jannatul Naim. Kalau sudah sampai Rasulullah ini sudah ikhlas, sudah bisa khusyuk salat, masuk Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Firdaus. Lebih tinggi lagi ada. Itu tadi. Tak lagi di surga sama Allah saja. Enggak ada lagi nasalatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat hidup kematiku semuanya untuk Allah. Enggak ada lagi yang lain. Udah fakir. Enggak lagi memiliki apa-apa. Yang dimiliki cuma Allah saja. Hartanya bukan punyanya. Maka Nabi kalau diminta orang hartanya, duitnya, enggak pernah enggak dikasih kan. Orang bukan merasa dia bukan punya dia kok. Nah, kenapa sampai ke makom itu? Yaitu orang dia merasa yang minta itu yang datang itu Allah yang nyuruh datang ke Nabi. Dia ngerasa dia nggak punya, dikasihnya aja lah. Orang bukan punya, dia punya Allah itu. Nah itulah luar biasanya itu Pak. Kayak angin. Ya. Yang penting Bapak Ibu bisa paham, walaupun tinggi ilmunya, ya saya mencoba memahamkannya sebisa mungkin supaya bisa dipahami, supaya kita tidak salah paham dengan orang-orang para wali ya. Seperti tingkat tinggi, makanya karomah mereka kan banyak. Seperti Syekh Al Jilani ini luar biasa banyak karomahnya. Alam jin pun takut sama dia. Ya macam mana dia sama Allah saja, ketakutanlah jin sama dia. Ya kan? Ya, apalagi jin jahat kan. Maka kalau kita banyak cerita-cerita yang kadang-kadang pun mungkin ditambah-tambahi kan untuk menunjukkan keagungan beliau. Baik, saya kira itu saja. Ya. Kalau ada yang mau tanya silakan.